Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu buat Bapak dan Ibu, terutama bagi Bapak dan Ibu guru non-ASN yang akan melamar P3K JF tahun 2023. Ini adalah ada info terbaru terkait dengan bagaimana mekanisme seleksi P3K JF tahun 2023. Dan mohon Bapak dan Ibu mencermati video ini baik-baik, tonton sampai tuntas supaya Bapak dan Ibu juga dapat memahami info terbaru yang saya sampaikan berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru berkaitan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsi guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu yang akan melamar P3K yang tahun anggaran 2023 bagi teman-teman guru non-ASN. Makanya dicermati, disimak baik-baik Kepmen ini supaya Bapak dan Ibu pada pelaksanaannya nanti bisa lulus sesuai dengan harapan kita semua. Dan saya mendoakan kepada Ibu yang melamar tahun ini mudah-mudahan dapat diterima menjadi ASN P3K. Baik Bapak dan Ibu, saya akan membacakan dari keputusan ini. Yang pertama adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah ini, Bapak Ibu, keputusannya yang kita tunggu-tunggu bersama, bagaimana mekanisme seleksinya, soalnya seperti apa, ambang batasnya seperti apa. Nah, simak baik-baik sampai selesai supaya Bapak dan Ibu dapat memahami dari keputusan ini. Baik, Bapak dan Ibu, di diktum ke-1 bahwa jenis penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Apa itu kebutuhan khusus, Bapak dan Ibu? Kita lihat di diktum kedua bahwa kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi 3 poin. Poin A, yang pertama adalah pelamar prioritas. Kemudian, ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, kita sekarang kupas apa itu pelamar prioritas, Bapak dan Ibu. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus. Jadi, yang pelamar prioritas itu adalah guru yang sudah memenuhi ambang batas, ya istilahnya dulu namanya P1, prioritas 1 ya, tapi belum dinyatakan lulus. Itu nanti untuk yang kriteria pelamar kebutuhan khusus, yaitu pelamar prioritas. Kemudian di diktum keempat, yaitu ex tenaga honorer K2, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah ex THK2 yang terdaftar pada pangkalan data BKN, ya. Jadi sudah terdaftar THK2 yang belum lulus dan masih terdaftar pada database BKN. Kemudian yang diktum kelima, guru non-ASN di sekolah negeri yang sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, ya. Guru non-ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf C, adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini adalah pelamar
kebutuhan umum, kebutuhan khusus. Pelamar kebutuhan khusus itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelamar prioritas yang belum dinyatakan lulus, belum dinyatakan lulus pada seleksi JEP guru periode sebelumnya. Yang kedua, X tenaga honorer K2 yang terdaftar di BKN. Kemudian guru non ASN yang berada di sekolah negeri paling sedikit memiliki masa kerja 3 tahun. Kemudian kita kupas yang diktum ke-6. Apa itu pelamar kebutuhan umum? Pelamar kebutuhan umum adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, Bapak dan Ibu. Nah, tapi belum terdaftar pada Dapodik. Yang poin kedua dari diktum ke-6 ini adalah guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, tadi kan di kebutuhan khusus ada juga guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini mungkin memberikan informasi bahwa guru yang ada di Dapodik tapi masa kerjanya belum sampai 3 tahun. Apabila formasi masih tersedia. Jadi kalau seandainya dirunut dari diktum kedua tadi, pelamar prioritas, kemudian XPHK 2, kemudian guru non ASN yang bekerja dan memiliki guru non ASN yang ada di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu yang diutamakan terlebih dahulu. Kalau masih tersedia formasinya, nanti kemungkinan akan dimasukkan ke kebutuhan umum, yaitu untuk yang lulusan PPG, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik. Diktum ke-7, pelamar pada seleksi P3K JEP Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana, paling rendah sarjana atau diploma 4, atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 2901/B/HK .04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023. Jadi di SE Kemendikbudristek tersebut, surat edaran GTK tersebut sudah memberikan informasi terkait dengan kualifikasi akademik yang boleh melamar pada jenjang apa gitu ya. Kemudian diktum ke-8, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi JEP Guru tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang pada wilayah otonomi khusus Papua. Jadi ada pengecualian, ya, maksudnya dikecualikan bagi pelamar yang ada di provinsi Papua. Kalau di provinsi selain Papua itu wajib memiliki kualifikasi akademiknya paling rendah itu sarjana atau diploma 4. Namun di provinsi Papua itu kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas. Jadi kalau di provinsi Papua itu masih diberikan ruang untuk pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi kalau di provinsi Papua itu ada pengecualian, tidak menjadi syarat untuk yang sarjana atau diploma 4. Tetapi pendidikan menengah atas pun masih bisa ikut melamar dengan catatan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Kemudian di diktum ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud ke diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi pada P3K JEP Guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru jenjang sarjana atau ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, maksudnya di diktum ke-10 ini menegaskan
Apabila yang ada di Provinsi Papua tersebut sudah dinyatakan lulus, nah pemerintah daerah wajib meningkatkan kualifikasi akademiknya menjadi sarjana atau diploma 4, ya, sesuai dengan syarat untuk menjadi guru yaitu S1 atau D4. Kemudian di diktum ke-11, dalam hal pelamar seleksi P3KJ Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi nih, ada kesempatan untuk para pelamar disabilitas. Yang pertama, penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar untuk JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan P3K untuk JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kemudian penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K JF Guru Seni Budaya dan Seni Budaya Keterampilan. Lalu di diktum ke-12, pelamaran lowongan kebutuhan JF Guru tahun anggaran 2023 secara berurutan, jadi berurutan ya. Nah, pemenuhan pertama dulu, yaitu bagi pelamar prioritas terlebih dahulu. Apabila misalkan formasinya masih tersedia, maka nanti akan diurutkan ke pelamar XTHK2, ya. Kemudian masih tersedia, maka diteruskan ke guru non-ASN di sekolah negeri yang bekerja minimal 3 tahun, ya. Kemudian di poin D-nya, pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Jadi urutannya itu adalah pelamar prioritas dulu, XTHK2 dulu, guru non-ASN di sekolah negeri, dan pelamar pada kebutuhan umum. Tadi kebutuhan umum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu yang memiliki sertifikat pendidik, dan guru non-ASN yang bekerja kurang dari 3 tahun. Kalau saya menerjemahkannya bahwa karena di kebutuhan khusus itu ada guru non-ASN yang bekerja minimal 3 tahun, maka di pelamar kebutuhan umum pun demikian, kurang dari 3 tahun. Saya menerjemahkan demikian. Kemudian ke-13, di diktum ke-13, seleksi P3K JF Guru terdiri dari 2. Ya. Ini proses seleksinya yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Bapak dan Ibu, untuk seleksi administrasi nanti akan merujuk pada juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apa saja yang harus dipenuhi, ya? Misalkan Bapak dan Ibu ijazahnya 1, syarat-syaratnya mohon Bapak dan Ibu dimulai dari sekarang itu di scan, di folderkan supaya pada saatnya nanti pada saat pembukaan seleksi Bapak Ibu sudah siap semuanya, ya. Jangan sampai ada yang salah upload atau tertukar administrasinya. Jadi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian di diktum ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosiokultural. Diktum ke-15, seleksi P3KJ Guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Kemudian di diktum ke-16, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem komputer assisted test CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi nanti sistemnya itu sistem CAT, ya, tidak lagi menggunakan seperti seleksi sebelumnya yaitu observasi, tapi sekarang itu menggunakan CAT. Makanya Bapak Ibu persiapan sekarang dicari contoh-contoh bagaimana seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosiokultural. Berlatih dari sekarang, kemudian lakukan baca buku, ya, cari soal-soalnya, ya. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman yang akan ikut tes, saling memberikan masukan, saling memberikan saran supaya nanti pada saatnya tes Bapak dan Ibu dapat lulus dengan baik.
Kemudian diktum ke-17, seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K Jayapura tahun 2021. Ini ditekankan bahwa seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas, jadi pelamar prioritas itu tadi yang P1 ya, oleh istilahnya dulu P1 itu menggunakan hasil seleksi P3K Jayapura tahun 2021. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CATBKN. Jadi kalau seandainya daerah akan menambah seleksi lagi untuk memperkuat seleksi yang dilaksanakan oleh BKN, itu diperbolehkan dengan nanti catatannya harus melaporkan ke Kemendikbudristek, tembusannya ke Menteri dan BKN. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Jadi kalau tadi yang tambahan ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya tambahan bobotnya itu 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Seleksi kompetensi teknis tambahan selain CATBKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 ya, berpedoman pada juknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbudristek ya. Jadi kalau seandainya daerah akan melaksanakan tes tambahan, itu rujukannya adalah juknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi tambahan, sebagai yang dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada Kemendikbudristek dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Jadi kalau seandainya daerah tadi sebutkan bahwa harus menyampaikannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tembusannya kepada Menteri dan Kepala BKN. Diktum ke-20, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran. Dalam peran pemegang jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap kepentingan persatuan, dan empati. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Diktum ke-23, seleksi kompetensi teknis manajerial dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Diktum ke-24, wawancara dilaksanakan dalam durasi 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 soal dengan rincian sebagai berikut.
Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 soal, seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 soal, kemudian seleksi kompetensi sosiokultural sejumlah 20 soal, dan wawancara sejumlah 10 soal. Jadi wawancaranya bukan antara pewawancara dengan yang diwawancarai, tapi nanti bentuknya adalah bentuk soal. Jumlahnya tadi ada 145 butir soal yang dikerjakan dalam durasi waktu 120 menit atau 2 jam. Jadi mohon Bapak dan Ibu ini dicermati dari sekarang mulai berlatih ya. Jangan sampai nanti pada saatnya kita tidak siap gitu ya. Tidak siap sehingga waktu yang tersedia itu habis karena kita tidak siap untuk mengikuti tes. Diktum ke-26, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab nilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan umum, jadi kalau kebutuhan khusus tadi ya, prioritas, ekstra K2, dan guru non-ASN yang bekerja paling sedikit 3 tahun. Kemudian yang kebutuhan umum, guru yang, bukan guru ya, bagi yang memiliki sardik, dan guru non-ASN. Ya. Itu bobotnya berbeda ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5. Ya, dan jawaban salah atau soal tidak terjawab nilainya 0 ya. Jadi kalau yang kebutuhan khusus itu sudah bobot jawaban benarnya paling rendah 1 ya, paling tinggi 5. Nanti ada rentangnya Bapak Ibu ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4, soal yang tidak dijawab bernilai 0. Diktum ke-27, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Jadi ini paling tinggi. Tidak disebutkan berapa ambang batasnya nih ya. Hanya menyebutkan paling tinggi 670. Dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi, nilai ambang batas ya, yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Jadi kalau yang kebutuhan umum itu ada nilai ambang batasnya ya. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28, nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28. Ke-28 itu kan menyebutkan begini, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Jadi kalau dilihat di diktum ke-30, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 ini merujuk pada pelamar umum yang tadi disebutkan ya, kebutuhan umum. Nilai untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebutuhan ini. Poin B, 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, 24 untuk wawancara. Ini tadi yang untuk yang kebutuhan umum kalau merujuk pada diktum ke-28.
Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi kalau saya ini menganalogikan, nanti Bapak Ibu itu akan diurutkan dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah yang diraih oleh pelamar yang kebutuhan khusus. Siapa itu kebutuhan khusus? Tadi prioritas, tahap kedua, dan guru non ASN yang bekerja minimal 3 tahun. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau yang umum tadi sudah ada nilai ambang batasnya, ya 117 ya, dan 24 wawancara. Ke-33, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdapat dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, kalau bagi yang memiliki sertifikat pendidik itu nanti 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Berapa kita lihat nilai tertinggi dari kompetensi teknis? 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi kalau seandainya misalkan memiliki sertifikat pendidik, dia sudah mengumpulkan nilai 900 ya, kalau misalkan dipersenkan kalau 100%-nya gitu ya. Jadi sudah dijamin lulus bagi yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini Bapak dan Ibu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, nomor berapa tadi lupa, nomornya itu nomor 649 ya. Ini lampirannya Bapak dan Ibu. Nah, ini nilai ambang batasnya ya. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsi guru pada instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Kita lihat diktum ke-30. Siapa itu diktum ke-30? Pelamar yang ke-33. Cari yang ke-30. Ke-30 itu penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28. Ke-28 itu bagi nilai ambang batas kebutuhan umum. Jadi ini nanti akan jadi rujukan bagi yang melamar kebutuhan umum. Siapa itu kebutuhan umum? Yang memiliki serdik tapi belum terdaftar Dapodik. Nah, ini adalah nilai ambang batasnya. Nanti Bapak Ibu akan saya sematkan filenya. Bapak Ibu bisa mempelajari secara santai nanti. Ya, di sini ada guru yang harus dipenuhi, guru yang kebutuhan umum nilai ambang batasnya seperti begini. Tapi kalau yang kebutuhan khusus tadi itu nanti akan di ranking berperingkat terbaik, kemudian diurutkan. Contoh misalkan Bapak dan Ibu yang kebutuhan khusus itu tadi, misalkan formasi untuk guru kelas ada 200 misalkan, maka akan diurutkan dari nomor 1 sampai 200. Nah, itulah yang akan dinyatakan lulus seleksi tahun 2023. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya mendoakan Bapak dan Ibu semoga lulus seleksi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.